Nah, oke. Sekarang satu lagi. Lajang atau suami orang? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia. Mas BNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Edi SPN dari Mas BNTV. Boleh nggak ceritakan awal karir Mbak ini sebagai bidan? Tahun berapa dan berapa lama kerja di bidan? Jadi bidan gitu Mbak? Oke. Saya lulus kebidanan Bina Usada Tangerang itu tahun 2012 di bulan Oktober kalau nggak salah. Itu seminggu setelah saya ulang tahun saya wisuda. Sudah. Ya, habis wisuda terus saya dapat rekomendasi kerja di Parung Panjang di mana? Parung. Ya, Parung Panjang Ciseeng. Ciseeng. Di daerah Ciseeng sana. Saya kerja nggak lama sih, kerja cuma 10 bulan. Terus saya berhenti karena saya disuruh sama orang tua saya suruh lanjut kuliah lagi. Oh gitu. Itu di apa? Di sebagai bidan atau sebagai pembantu dokter atau aku asisten dokter dan bidan. Jadi itu pimpinannya itu punya 2 klinik. Ya, klinik pertama itu di Ciledug. Iya. Di Raden Saleh, yang kedua itu di Parung Panjang di Ciseeng. Nah, aku yang bertanggung jawab di sana di daerah Ciseeng Parung Panjang. Setelah itu disuruh kuliah lagi. Disuruh kuliah lagi. Nah, kebetulan aku pengen kuliah itu yang di luar kebidanan. Karena di luar kebidanan. Iya, soalnya kan kalau kerja sebagai bidan itu harus kuat kerja 24 jam. Soalnya kan orang lahiran kita nggak tahu kapan datangnya, kapan lahirnya. Oh gitu ya. Itu standby terus. Standby lah, kalau ada orang mau lahiran ya kita harus standby. Oh nggak ada yang bantu yang lain? Oh ada, tapi kan takut ada apa-apa kan, namanya apa ya? Sebagai penanggung jawab ya harus ya standby. Standby ya gitu. Terus lanjut tahun 2013 aku kuliah, kebetulan aku dapat di Universitas Paletehan. Paletehan itu di mana? Di Kramat Watu Serang, Cilegon. Oh, itu apa aja itu? Aku ngambil di sana S1 Kesehatan Masyarakat. Aku di sana kuliah alhamdulillah cuma 2 tahun. 2 tahun kelar? Kelar. S1 kelar? Iya. Luar biasa ya. Itu mantap. Lulus di sana tahun berapa? Saya lulus Kesehatan Masyarakat tahun 2015. 2015. Setelah Iya. itu? Setelah itu saya jadi asisten bidan desa daerah Serang. Yeah. Itu dari tahun 2014 sampai 2016. Saya keluar. 2 tahun ya dia? Iya, keluar. Saya keluar dari dari Serang itu gara-gara gagal nikah. उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो. Jadi pada waktu keluar dari situ alasannya gagal nikah? Alasannya karena orang tua tuh khawatir mantan ini nggak jadi nikah. Ya. Terus balikan sama aku gitu. Oh, orangnya dari situ? Orangnya daerah Serang. Daerah Serang, Ya. yang tempat kerja, dekat dengan tempat kerja? Oh enggak sih, enggak deket, jauh sih, perjalanan sekitar 1 jam lah. Kemudian setelah itu Saya keluar dari Serang, saya kerja di daerah Karangtengah, Karangmulia. Jadi mana asisten dokter kecantikan. di mana Di Jakarta Barat. Oh, dekat RCTI, daerah RCTI sana. Iya. Berarti yang tadi pada tahun 2012 tadi yang keluar dari tadi ya? 2014 ya? 2000. Yang keluar dari 2013, ya. 2013 Iya, yang iya. keluar dari Serang tadi. Iya. Berarti itu adalah pengalaman yang terpahit atau gimana? Kalau yang di Serang? Oh itu mah ya pahit banget, gara-gara cowok. Masa depan aku skatmat. Harusnya kalau aku lanjut ya aku bisa diangkat jadi diangkat jadi PNS. Soalnya di situ. Kan aku sudah mengabdi di sana sudah lama gitu. Dari Serang aku pindah ke Karangtengah.
jadi asisten dokter kecantikan. Ya, Di sana kerja cuma 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun aku pindah kerja di bidan BPS. Itu bidan Anggraini di daerah daerah Cukanggalih, Curug. Oh, cuma ngalus sini. Iya. Terus Di Cukanggalih itu baru dapat 7 bulan, terus aku berhenti. Pindah lagi ke tempat yang tempat yang awal, ke dokter kecantikan. oh yang di Serang tadi. Bukan yang di Karang Karangtengah. Tengah. Ya, Jakarta Barat. Mm-mm. Terus di sana cuman 4 bulan aku berhenti, terus kerja di daerah bidan ASih di Perum 1 kalau nggak salah. Mm-mm. Di sana baru dapat 3 bulan, Ya, berhenti karena corona makin mewabah. Menyebar. Maksudnya kan waktu itu Kabupaten Tangerang itu nomor 1, nomor 2 sesudah Serang Untuk wilayah Banten. untuk wilayah Banten. Nah, karena apa ya, pihak bidannya takut gitu, Iya, takut kena corona mungkin ya. Heeh. Akhirnya ya itu ditutup lah Oke. itu klinik. Pengalaman apa sih Mbak Anin yang paling terkesan dalam bidan tadi? Saat ada pasien emergensi gitu. Iya, iya. Di telepon mobil ambulan nggak ada, akhirnya pakai mobil umum. Gitu. Itu antara hidup dan mati. Terus udah keringetan, udah bercucuran, terus dipakai macet pula. Akhirnya mau nggak mau tangan saya keluar, saya teriak-teriak, minggir. Oh gitu. Jadi ini Itu- pengalaman keluarga saya itu paling pengalaman terkesan. Tahun berapa itu? Itu terjadi baru 2 bulan yang lalu waktu aku kerja di bidan Nurbaiti di daerah Cikupa. Oh, Cikupa. Tadi belum ceritain Cikupa, baru di tukang kali. Oh ya, lupa. Saya di Cikupa kerja 5 bulan. Oh gitu. Cikupa 5 bulan. Boleh tahu nggak tempat yang pernah dikerja? Tempat kerja yang Bu Adni ada berapa tempat untuk yang bidan aja ya? Oke, saya ulang ya. Pertama adalah di Ciseeng, Bisa kedua di Serang, Serang. ketiga di Karangtengah, Betul. keempat di Cukanggalih, Cukanggalih, kelima di Karangtengah, Karangtengah lagi, Betul. yang keenam di Perum 1, Perum 1, ketujuh di Cikupa. Cikupa. Nah, berarti terakhir di Cikupa. Betul. Oh gitu. Gitu. Cikupa itu yang terakhir. Cikupa itu yang terakhir. Karena ada bantuan Sibamas keluar lagi. Keluar lagi. Memilih yang sosial malah ya. Iya. Kenapa nggak ditekunin untuk yang bidannya, Bu? Aku masih jalan di bidan. Maksudnya aku jadi bidan panggilan. Jadi kalau ada yang lahiran aku datang. Oh bisa Bisa. bantu orang lahiran? Bisa. Dipencet apa dia? Di pompa aja udah Oh keluar. dipompa, oke. Jadi ternyata Ibu Ani ini masih aktif untuk bidan ya. Iya, Mas. Jadi kalau ada yang sakit masih bisa dipanggil lah. diinfus, iya bisa. Oh diinfus bisa. Jadi teman-teman yang mau diinfus boleh. Infus apa tuh? Mampu tepis, hanya kau memang manis. Semua rasa yang ada hanya untuk kau saja, percayalah. Semua yang Sabina ini jujur dari hati paling Kalau dalam. boleh tanya ya, yang lebih pribadi. Sebenarnya Mbak Ani ini sudah nikah apa belum? Belum. Oh belum. Oke teman-teman semua ya. Jadi mohon maaf cepat atau lambat. Pertanyaan kapan kamu nikah itu yang datang dari teman-teman kita, kerabat-kerabat kita atau keluarga kita itu cepat atau lambat pasti akan datang. Betul. Ya kan? Jadi Betul. pertanyaan itu janganlah dijadikan momok yang menakutkan gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua Mbak ini ternyata belum menikah, jadi lajang. Jadi buat yang pengen melamar, ini adalah kalau teman saya Mbak, kalau ditanya kapan kamu nikah itu seolah-olah dia tanya seperti lebih dahsyat lagi. Pertanyaan kapan kamu nikah itu sama dengan halnya kapan lu mati gitu kan, serem kan? Betul. Nah, kalau menurut Mbak Anin apa nih pendapatnya? Pertanyaan itu apa sih yang menakutkan? Sebenarnya pertanyaan kapan kamu menikah itu nggak menakutkan sih, tapi cuma bikin kepala pusing. Bingung mau pusing. jawab seperti apa. Kalau aku jawab ya secepatnya, nanti kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah itu kan jadi pertanyaan jadi membesar gitu. Oh pertanyaan
merembet lah ya, Merembet, iya. kemana-mana gitu ya, bagaikan virus corona berarti. Iya, betul. Kamu pinter. Oke, teman-teman semua, jadi jangan takut ya kalau ditanya kapan mau nikah. Betul sekali. Kalau boleh tahu Mbak, menikah dengan bujangan atau duda? Waduh, pertanyaan yang sulit sekali ya. Jawab sesuai pertanyaan ya. Usah tepis, hanya kau memang manis. Semua rasa yang ada hanya untukku saja, percayalah. Semua yang Sabina ini jujur dari Sebenarnya aku sih orangnya Apa? nggak pilih-pilih sih, mau Iya. bujangan oke, mau duda oke gitu loh. Oh, gitu. Asalkan dia yang pertama sih seiman, Seiman. bertanggung jawab, punya pekerjaan tetap. Yang paling penting dia punya planning ke depan itu mantap gitu. Untuk menuju sukses tuh cepat, nggak butuh waktu lama. Ya, ya. Gitu sih. Ya, karena kan teman-teman semua ya, jadi ini kan menikah itu tidak hanya hubungan kita dan kamu Betul. ya, kok kita sama kamu, saya dan kamu. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. Jadi pernikahan itu tidak hanya hubungan saya dan kamu, tapi adalah saya, kamu dan keluarga saya. Kira-kira seperti itu Mbak Neni. Betul. Jadi nggak hanya hubungan antara yang menikah aja, dua orang aja, dua tapi pasangan aja, melibatkan dua keluarga. melibatkan keluarga. Jadi gini, kalau boleh tahu, pernah nggak ikut training atau penataran sebelum pranikah? Belum pernah. Jadi belum tahu apa-apa yang sebenarnya kalau perjanjian pranikah itu seperti apa. Oh sudah. Oh sudah. Sudah pernah tahu dan Heeh. ya itu buat pelajaran aja, pelajaran untuk lebih selektif, lebih hati-hati memilih pasangan. Oh begitu. Kalau boleh tahu apa sih cita-citanya Mbak Arni sebenarnya? Cita-citaku sih sederhana, aku pengen jadi PNS. Oh PNS. Gitu ya. Jadi kalau ditanya Simple. milih PNS atau swasta? PNS. PNS. Milih wirausaha atau PNS? Sama aja. Sama aja PNS. Oke, jadi Pengennya sih kalau bisa sih dua-duanya juga is okay, no problem. it's okay. Jadi kriteria Mbak Nini ini sebenarnya simple, tapi satu kuncinya PNS. Jadi ya bukan PNS mundur. Enggak juga sih. Oh enggak ya? Enggak. Oke, enggak ya. Tadi milihnya PNS. Ya kan Oh. cita-cita aku. Oh cita-citanya PNS. Tapi kalau yang mau melamar bebas ya. Bebas. Oke, Kalangan jadi manapun. teman-teman yang melihat video ini di seputar info Citra Raya dan seputar info Tangerang, nanti kalau mau lihat silakan. Nanti saya kasih kontaknya, kontak saya tapi. Oke, jadi satu lagi, lajang atau suami orang? Lajang. Lajang. Hentikan semua ini saya tak bisa, karena takdir saya dengan kau tetap bersama. Saya tak bisa untuk mau pisah, karena kau tak punya bahagia. Percaya saya akan jaga kau pun cinta. Sasu sayangku tetap dengan saya, sasu cintaku tetap dengan saya. Jika dengar sapu hati ini, hanya ada kau yang saya miliki. Satra mau Oke, ada Mbak Anin kan berarti banyak ketemu orang. Iya. Luar biasa nggak terhitung ya. Apa di sana nggak ada yang nyangkut ke hati Mbak Anin? Enggak ada. Nggak ada. Teman-teman, jadi masih ada peluang kalau ingin nanti bisa hubungi saya Mas PNTV, bisa saya langsungkan ke Ibu Anin. Gak apa-apa tuh saya promosi. Oh nggak apa-apa, Oke. it's okay, no problem, Ya, Bu bebas. Anin ya. Sebenarnya keinginan Bu Anin itu lebih dekat dengan mertua atau lebih dekat dengan orang tua? Atau pengennya nanti mertua yang lebih akrab? Kira-kira seperti apa? Aku sih pengennya kalau nikah itu mandiri sih, jauh dari orang tua aku, jauh dari Oh. mertua.
Jadi biar apa ya, susah senang ya kita berdua yang merasakan gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, ceritakan nggak? Kalau boleh tahu, tolong ceritakan keinginan Mbak Nin itu sebenarnya seperti apa sih? Keinginan apa tuh? Keinginan yang ingin dinikahi gitu. Oh ya, keinginan aku sih yang jelas cowok berjenis kelaminnya cowok. Hentikan semua ini saat tak bisa, karena takdir dengan kau tetap bersama. Saat tak bisa untukmu bisa, karena kau tak punya bahagia. Percaya saya akan jaga kau puji. Yang kedua ya dia seiman sih, seiman. Seiman ya. Terus punya pekerjaan tetap, baik hati, setia, penuh dengan cinta, kasih sayang, kejujuran. Apalagi ya, mungkin udah kali ya segitu aja. Yang penting dia sayang sih sama aku apa adanya, dan aku bisa nerima dia juga apa adanya walaupun statusnya duda. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang lihat video ini, yang duda pun nggak usah menyerah, Asik. berani ya daftar gitu ya. Iya. Pertanyaan yang sering mampir ke Mbak Nin itu apa sih sebenarnya? Orang-orang nih, kalau ketemu banyak orang nih, pertanyaan yang sering dilontarkan oleh yang Mbak Nin ketemu itu apa? Kapan cairnya? Oh gitu ya. Kapan ada bantuan lagi? Bukan nikahnya ya? Oh, kalau nikah itu paling lingkungan Lingkungan cuma orang keluarga. lingkungan keluarga. Oke. Tapi Ibu At ini dengan keadaan yang sekarang bahagia nggak sih? Ya bahagialah. Aku Menikmati, ya menikmati, enjoy. menikmati dengan hidup ini. Gitu ya. Pernah nggak dalam suatu saat, dalam suatu kali merasakan hidup ini kok seperti ini gitu nggak? Pernah sih ngerasain aku kok begini-begini aja, jalan di tempat nggak pernah loncat ke atau lari gitu. Tapi aku ya menikmati dan bersyukur aja. Mungkin skenario Allah ya aku harus begini dulu baru nanti lari-lari atau loncat-loncat. Jadi ya Nggak mengelinding. nggak mengelinding. Loncat gitu. Maksudnya jumping dalam dalam kehidupan ini, keadaan dari sini gitu ya. Perubahannya lebih signifikan atau enggak, seperti itu kira-kira. Betul. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup sekian bincang-bincang saya dengan Ibu Adnin Sadrina Tamimi, Ya betul. seorang tenaga kesehatan masyarakat yang kemudian terjun ke bantuan masyarakat, membantu banyak orang di 3 kecamatan. Luar biasa sekali sepak terjang Ibu Adnin ini, dan dia ini masih lajang. Buat teman-teman semua yang ingin datang ke Ibu Adnin, silahkan. Boleh. Monggo. Saya sebagai teman hanya bisa memberi semangat. Mudah-mudahan hidup Ibu Adnin bahagia. Amin. Semoga cepat menemukan jodohnya. Amin. Oke. Terima kasih Ibu Adnin.
TV.